Selamat pagi adik-adik. Selamat Hari Paskah. Wow, hari ini kita bersuka cita. Karena apa? Karena kita bersuka cita karena Yesus sudah bangkit. Yesus bangkit dari kematiannya setelah di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Ya, kita bersuka cita karena Yesus sudah bangkit dari kematiannya. Dan kita bersuka cita juga karena dengan Yesus disalib dan bangkit, kita dihapuskan dari dosa-dosa kita. Ayo adik-adik, kita sebelumnya akan bernyanyi ya. Kita bernyanyi Yesus disalib karena apa? Karena cintanya. Mari kita bernyanyi. Mari kita bersuka cita. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan benar, dengan seksama dan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap firman yang kami dengar, dari setiap firman yang kami baca. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita mau baca ayat Alkitab pada saat ini adalah Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Ya. Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Di situ bercerita tentang kematian Tuhan Yesus. Adik-adik, kalian tahu kan kalau di dalam sebelum Yesus disalibkan, Yesus disiksa, Yesus diludahi, Yesus diolok-olok, diejek oleh banyak orang. Banyak orang tidak menyukai Yesus dan memfitnah Yesus dengan berbagai macam. Dan
Yesus akhirnya mati di kayu salib. Nah, adik-adik, Yesus mati di kayu salib dan pada hari ketiga Yesus bangkit. Nah, adik-adik, mari kita jelaskan ya di cerita ini mengapa Tuhan Yesus harus mati di kayu salib. Baik, sekarang kita bercerita sini ya. Kita lihat ya di sini. Pada mula-mula hubungan manusia dengan Allah itu sangat baik. Manusia bisa begitu dekat dengan Allah. Allah sangat menyukai manusia. Manusia diciptakan oleh Allah seturut dengan gambarnya. Hubungan manusia dengan Allah begitu dekat. Tetapi ternyata iblis tidak suka. Iblis menggoda manusia. Ikutlah aku. Wah. Akhirnya dengan tipu daya iblis, manusia jatuh dalam dosa. Ya, bagaimana? Setelah manusia berdosa, hubungan manusia dengan Allah akhirnya menjauh. Ya, adik-adik, waduh, akhirnya menjauh. Dan upah dari dosa adalah maut. Ya, adik-adik, upah dari dosa adalah maut. Manusia yang tidak taat kepada Allah, ia akan mendapatkan upah maut. Nih, lihat adik-adik, manusia sering nakal, sering melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Manusia jatuh ke dalam dosa dan manusia jatuh ke dalam maut. Ya. Lalu Tuhan begitu sedih. Allah begitu sedih. Dia sangat mencintai umatnya. Tapi karena manusia sering berdosa akibat gangguan sang iblis, ya, karena iblis suka mengganggu, manusia jatuh ke dalam dosa. Lalu Tuhan karena kasih-Nya yang seperti ada di dalam Yohanes ayat 3, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik, manusia itu berusaha untuk dekat dengan Tuhan. Coba dia lihat dengan kebaikan-kebaikannya. Dia mencoba untuk berpuasa. Wah. Dia mencoba untuk menolong orang. Ya. Dan perbuatan-perbuatan lainnya. Tapi susah untuk bertemu dengan Allah. Ya. Manusia berusaha, tetapi tidak bisa bertemu dengan Allah kembali. Tidak bisa mendekatkan diri dengan Allah kembali. Lalu Allah karena begitu besar kasih-Nya kepada manusia, yang seperti itu yang tadi dibacakan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih akan dunia ini, maka Allah mengutus anaknya, yaitu Allah sendiri menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus.
yang mengambil rupa sebagai manusia, dan dia menebus dosa-dosa manusia. Nah, adik-adik, karena dosa-dosa manusia yang begitu banyak, manusia sulit untuk bertemu dengan Allah. Makanya Allah akhirnya mengutus Tuhan Yesus ke dunia ini. Ke dunia ini Allah mengutus Tuhan Yesus. Ya, agar apa? Agar hubungan antara manusia dengan Allah kembali mendekat. Ya. Nah, seperti ini. Makanya Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dan akhirnya manusia kembali dapat bersatu dengan Allah. Adik-adik ingat di ayat Yohanes 14 ayat 6. Di situ dikatakan bahwa kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, adik-adik, ini kenapa Tuhan Yesus disalib. Tuhan Yesus tidak berdosa, tetapi manusia yang sering nakal, sering berdosa. Kita tidak bisa datang kepada Allah kalau tidak melalui Yesus. Maka kita harus percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus berarti apa? Turut akan ajarannya. Ajaran Yesus seperti apa? Mengasihi, tidak boleh berbohong, tidak boleh berbohong, tidak boleh mencuri. Tuhan Yesus tidak senang. Tidak boleh membunuh. Itu yang ajaran-ajaran Yesus kasih kepada anak-anaknya. Nah, kalau kita tinggal di dalam Yesus, di dalam Kristus, kita percaya akan kebangkitan Kristus, bahwa kita akan diselamatkan. Oke adik-adik, begitu ya. Jadi adik-adik tahu kan kenapa Tuhan Yesus disalibkan? Ya, karena Tuhan Yesus begitu mencintai kita. Baik adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kematian-Mu di kayu salib demi menebus dosa-dosa kami. Ampuni kami ya Tuhan, seringkali kami mendukakan hati Engkau. Tolong kami Tuhan agar senantiasa dapat memberitakan kabar sukacita tentang keselamatan ini. Kami tahu Tuhan, tidak ada jalan keselamatan tanpa melalui Kristus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, mari kita angkat pujian lagi. Yesus disalib karena cinta saya dan kamu. Baik, mari kita angkat pujian. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta
adik-adik, selamat Hari Paskah. Bersukacitalah karena Yesus sudah bangkit. Ingat selalu ya, tadi Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terus percaya kepada Kristus yang memberikan keselamatan. Tuhan memberkati kalian semua. Semangat!